Barcelona baru saja memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions. Skuad asuhan Xavi Hernandez berhasil menumbangkan Napoli dengan agregat meyakinkan yakni 4-2. Padahal Blaugrana nggak tampil dengan kekuatan penuh dan banyak mengandalkan pemain muda asli La Masia. Hebatnya para pemain La Masia bisa beradaptasi dengan cepat. Pau Cubarsí menjadi nama yang paling disorot setelah mampu dinobatkan sebagai Man of the Match. Dengan begitu, Xavi Hernandez berhasil mewarisi skuad muda di musim terakhirnya bersama Barcelona. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan pemain muda Barcelona sebagai berikut. Gagalnya pemain La Masia memberikan kontribusi. La Masia dikenal sebagai salah satu akademi terbaik di dunia. Beberapa pemain dari lulusan La Masia sudah memberikan bukti nyata dalam meraih kejayaan Barcelona. Mulai dari Sergio Busquets, Andres Iniesta hingga sang mega bintang Lionel Messi. Sayangnya magis lulusan La Masia seakan telah luntur dalam beberapa tahun terakhir. Para pemain lulusan akademi gagal memberikan dampak besar untuk skuad Blaugrana. Para penerus seperti Ansu Fati bahkan dicap sebagai pemain gagal karena buruknya performa. Sebenarnya di awal kemunculannya pemain asal Spanyol ini disebut-sebut sebagai pemain yang paling berharga. Kemampuannya dinilai di atas rata-rata dari para pemain seusianya. Bahkan Ansu Fati sempat diandalkan oleh Luis Enrique di tim nasional Spanyol. Saking terpukaunya, sang pelatih menyamakan Ansu Fati dengan tokoh kartun asal Jepang yakni Kapten Tsubasa. Sayang penampilannya kian menurun seiring masalah cedera yang dia alami. Di musim lalu, Ansu Fati sering mendapatkan kritik dari warga Camp Nou karena performanya yang gak kunjung membaik. Sang pemain hanya bisa melesakkan 7 gol dari 36 pertandingan yang dimainkan. Selanjutnya ada Riqui Puig yang saat ini membela klub MLS yakni Los Angeles Galaxy. Pemain 24 tahun ini sempat menjalani masa muda di Akademi La Masia. Dirinya sempat memiliki julukan sebagai The Next Andres Iniesta karena kemampuannya menjaga lini tengah. Sayangnya kedatangan Xavi pada tahun 2022 menjadi bumerang bagi Riqui Puig. Pemain asal Spanyol ini kurang mendapatkan kepercayaan dan terpaksa hengkang ke Los Angeles Galaxy. Gerard Lopez mengkritik keputusan sang pelatih yang telah membuang Riqui Puig. Mantan pelatih Barcelona B ini mengaku menyayangkan bakat Puig yang dinilai masih bisa berkembang. Selain kedua nama tadi, masih ada beberapa pemain La Masia yang gagal membuktikan diri. Mulai dari Adama Traore, Carles Alena, hingga Sergi Samper. Gak punya pilihan lain, andalkan pemain akademi. Akan tetapi Barcelona memang gak punya pilihan lain dengan tetap mengandalkan pemain akademi. Blaugrana terpaksa melakukan hal tersebut karena keterbatasan stok pemain. Sejumlah punggawa andalan Barcelona harus menepi panjang akibat menderita cedera. Skuad asuhan Xavi Hernandez sendiri mengalami krisis pemain di sektor pertahanan. Marcos Alonso sudah harus menepi panjang sejak bulan Desember yang lalu. Mantan pemain Chelsea ini dilaporkan telah menjalani operasi punggung di awal tahun kemarin. Alejandro Balde yang menjadi pengganti Alonso juga terpaksa absen bermain. Fullback asal Spanyol ini naik ke meja operasi setelah menderita cedera di hamstring kanannya. Barcelona terpaksa memanggil Hector Fort yang baru berusia 17 tahun. Pemain asli Akademi La Masia ini disebut-sebut bakal menjadi pengganti dari Balde dan Alonso di posisi bek sayap kiri. Sayangnya Hector Fort gagal membawa Barcelona menang di laga debutnya menghadapi Royal Antwerp. Bermain selama 60 menit, sang pemain dianggap menjadi titik lemah pertahanan Barcelona. Permainan Hector Fort disebut-sebut selalu dengan mudah dieksploitasi lawan di sisi fullback kanan. Akibatnya Barcelona harus menanggung kekalahan dengan skor tipis 3-2. Huskor bahkan sampai memberikan rating seadanya kepada Hector Fort yakni 5,9. Barcelona juga terpaksa memanggil Pau Cubarsí yang juga masih berusia 17 tahun. Berbeda dengan Hector Fort, performa Pau Cubarsí dianggap jauh lebih baik. Terbukti Xavi Hernandez sering memainkannya sebagai bek tengah di ajang La Liga selama 90 menit penuh. Langsung selamatkan Barcelona. Hebatnya beberapa pemain akademi Barcelona langsung bangkit dan bisa menunjukkan performa terbaiknya. Filosofi Tiki Taka berhasil memaksimalkan para wonderkid La Masia.
Buktinya, Pau Cubarsí berhasil menggendong Barcelona di babak 16 besar Liga Champions. Padahal jebolan La Masia ini baru pertama kali menjalani debutnya di kompetisi si kuping besar. Menghadapi Napoli, Cubarsí langsung menghadapi tugas yang berat mengawal Victor Osimhen. Hebatnya wonderkid La Masia ini berhasil membuat top skor Serie A musim lalu mati kutu. Osimhen bahkan hanya membuat satu shoot on target ke gawang Marc-Andre ter Stegen. Sementara Cubarsí berhasil mencatatkan 3 tackle sukses dan gak mampu dilewati oleh pemain Napoli. Debut hebat Cubarsí di Liga Champions langsung dipuji tinggi oleh Xavi Hernandez. Pelatih asal Spanyol ini kagum dengan ketenangan sang wonderkid saat menghadapi Napoli. Xavi menilai Cubarsí sebagai pemain yang gak gampang panik walaupun bermain di Liga Champions. Gak cuma itu, dia juga mampu memecahkan rekor David Alaba yang bertahan 20 tahun. Cubarsí menjadi pemain termuda yang pernah tampil di babak gugur Liga Champions di usia 17 tahun 50 hari. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh David Alaba pada usia 17 tahun 258 hari. Debut manis Cubarsí ini sekaligus melanjutkan tradisi emas dari Barcelona. El Barca menjadi klub pertama yang berani menurunkan 2 pemain berusia 17 tahun pada babak gugur Liga Champions. Blaugrana tercatat sudah memainkan Lamine Yamal dan Cubarsí di fase gugur. Selain itu, Barcelona juga berhasil memutus kutukan selalu gagal ke perempat final sejak tahun 2020. Siap menghadapi skuad Los Galacticos Jilid 3 Real Madrid. Barcelona berharap para pemain muda mereka bisa bermain konsisten. Pasalnya, Blaugrana bakal menghadapi musuh bebuyutan Real Madrid dalam pertandingan El Clasico. Real Madrid sendiri masih membeli pemain-pemain mahal. Bahkan di musim depan, skuad asuhan Carlo Ancelotti digadang-gadang bakal punya pemain bintang dengan tajuk Los Galacticos Jilid 3. Bermodalkan pemain muda, Barcelona tentunya percaya diri bisa meraih kemenangan. Hal itu bisa dibuktikan dengan track record mereka yang mampu mendominasi di era Los Galacticos Jilid 2. Saat itu, beberapa pemain La Masia mampu menunjukkan performa terbaiknya. Lionel Messi, Sergio Busquets sampai dengan Gerard Pique bahkan berhasil membuat Real Madrid nggak berdaya. Carlo Ancelotti sempat mengakui jika era emas Barcelona pernah membuat Real Madrid kesulitan. Jose Mourinho juga melemparkan komentarnya ke Barcelona yang dianggapnya punya standar permainan bagus. The Special One juga memuji kebijakan Barcelona yang selalu mengandalkan pemain muda. Gak heran hal itu membuat Blaugrana terobsesi bisa meraih gelar Liga Champions. Persembahan terakhir Xavi Hernandez. Komposisi skuad dominan pemain muda akan menjadi warisan terbaik dari Xavi Hernandez. Pelatih kelahiran Terrassa ini sudah meninggalkan fondasi kuat untuk Barcelona. Blaugrana juga dihuni oleh para pemain veteran yang punya banyak pengalaman. Kombinasi pemain senior dan wonderkid bakal punya komposisi skuad yang solid. Setelah meninggalkan fondasi yang kuat, Xavi justru memilih mundur sebagai pelatih El Barca. Mantan pelatih Al Sadd ini merasa karir melatih Barcelona telah usai. Alasannya, Xavi merasa kurang dihargai oleh manajemen Barcelona. Jasa besar Xavi melatih Blaugrana juga diakui oleh wonderkid andalan Lamine Yamal. Pemain berusia 16 tahun ini mengaku sangat bersyukur pernah dilatih oleh legenda Barcelona tersebut. Yamal juga berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan debut saat usianya 15 tahun. Itulah ulasan kebangkitan pemain muda Barcelona. Bagaimana pendapatmu? Apakah generasi emas La Masia milik Barcelona sudah mulai kembali muncul? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.